Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Kita lanjutkan kuliah kita. Kemarin pada saat pertemuan langsung ya, melewati Zoom, kita sudah membahas terkait perpindahan kalor ya, satu dimensi, kemudian steady state ya, kemudian ada pada plane wall ya, jadi pada bidang datar. Kita juga sudah membahas secara cukup detail ya konsep hambatan thermal ya, kemudian juga ada hambatan kontak thermal resistant, ini juga sudah kita bahas, sehingga nanti pada saat kita mendiskusikan satu topik yang akan kita bahas ini adalah heat conduction pada radial system. Nah, ini juga menggunakan urutan atau analogi yang sama ya. Ya, jadi ini sekali lagi ini adalah satu dimensi masih sama. Kemudian steady state ya, satu dimensi steady state heat conduction system. Jadi ada banyak aplikasi yang tidak bisa kita analisis dengan menggunakan koordinat x, y, dan z ya, atau x, y, dan z pada sistem Cartesius, tetapi kita harus menggunakan sistem koordinat polar ya, atau pada radial system. Misalkan yang paling banyak apa? Misalkan kita sangat banyak menggunakan pada pipa ya, perpipaan ya, tubing dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita lihat pada sistem radial kita menggunakan contoh yang sederhana seperti ini. Ini yang paling sering kita temukan ya. Bisa juga pipa yang kecil gitu, tapi ini di sini supaya menggambarkan ada dua fluida yang bekerja di situ ya. Jadi ini ada konsentrik hollow cylinder ya. Jadi hollow cylinder di sini, kemudian ini adalah sumbunya ya, pada satu sumbu. Kemudian Anda lihat di sini diameternya masing-masing R1 ya. Di sini R2, R1 dan R2. Kemudian di dalam fluida yang di dalam sini adalah hot fluid ya, dengan temperatur fluida 1 dan H1, sedangkan selubung ya. Jadi ini akan ada fluida yang menyelubungi. Jadi dari bawah juga akan ada ya. Ini dia kontak dengan sebuah fluida ya yang lebih dingin ya, kita sebut cold fluid ya. Ini dengan T fluida 2 dan H2. Kemudian panjangnya ini L ya, panjangnya L. Kemudian di sini nanti diketahui juga ya, jadi temperatur. Nah, jadi temperatur permukaan di sini tadi anggap saja 1 ya. Tapi kemudian di sini juga kita definisikan temperatur permukaan dalam ya. Kemudian yang TS2 ini adalah temperatur permukaan luar. Nah, sistem yang kita gunakan untuk menganalisis persamaan nanti kita lihat ada TR ya dan QR. Ini seperti ini. Nah, ini belum tahu ya, kita buktikan nanti apakah TR-nya itu bersifat atau mengikuti linear ya atau fungsi yang lain. Nah, sehingga kalau Anda gambarkan dengan ekivalen hambatan thermalnya ya, nah ini sama ya. Jadi Anda lihat ini kita wakili dari mulai temperatur yang paling tinggi tentunya ada T fluida 1 ya, kemudian TS1, TS2 dan T fluida 2. Nah, tentunya yang di sini adalah perpindahan kalor. Jadi ya kalau Anda menggunakan konsep hambatan thermal ya berarti apa? Kemarin delta T per I ya, atau sudah kita buktikan kemudian adalah 1 per HA ya. Nah, sehingga hanya diketahui masing-masing ya. Ini adalah 1, di sini ada H2 ya, sedangkan luasannya tentunya adalah ini kan luas yang kontak dengan fluida ya. Nah, sehingga adalah dengan panjangnya ya. Jadi ini adalah 2 PR ya, 2 Pi dikalikan R dikalikan dengan panjangnya ya. Jadi saya kira itu sudah bisa kita mudah dipahami ya. Jadi ini adalah keliling dikalikan panjang ya. Kalau di bagian yang dalam artinya dia keliling 1 ya, 2 pi R1 kalikan
L-nya kan sama ya, 2 beda. Jadi saya kira itu. Ya, kemudian karena ini adalah sistem polar ya, jadi Anda masih ingat ya, dimana di sana kan ya otomatis ada V dan Z ya. Tetapi kita asumsikan ini adalah satu dimensi ya, ke arah R saja ya. Jadi kalau kita ini adalah sebenarnya satu dimensi ke arah radial saja ya, ke arah sini saja yang kita perhatikan. Ya tentunya ini punya alasan ya. Jadi kita, karena di situ hambatan termalnya yang paling kecil mesti nanti dibanding dengan ke arah yang Z ataupun yang V. Ya, Anda mengingat kembali ya yang sudah kita diskusikan. Di sini ada steady state ya. Steady state artinya di sini 0 ya, dt per dt sama dengan 0 ya. Kalau seperti ini berarti tidak ada heat generation ya. Nah, jadi misalkan di dalam pipa tadi ya tidak ada heater kan ya. Jadi tidak ada heaternya ya, sehingga tidak ada heat yang ditimbulkan di dalam material padat tadi. Kemudian ke arah V dan Z sehingga kita hanya punya persamaan pada satu dimensi saja ya. Nah, sehingga ini juga bisa Anda tuliskan seperti ini ya, karena sekarang T-nya hanya fungsi R saja ya, sehingga kita bisa menggunakan atau menuliskan dalam ordinary differential equation. Nah, sehingga ini 1 R per D per dr ya, K R dt per dr sama dengan 0 ya. Nah, tentunya sebenarnya di sini K juga nantinya konstan ya, kita asumsikan konstan. Tadi di dalam sistem tadi sudah diketahui dua bantuan ya, masih ingat ya, ada boundary condition yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Jadi kita sudah punya bantuan ini ya, masih ingat temperatur pada permukaan dalam pipa di sini ya, ini ada, kemudian temperatur di R2 sekali lagi yang mungkin saya gambarkan lagi ya. Nah ini yang sini R1 R2 ya. Nah ini sudah diketahui, temperaturnya sudah diketahui. Nah, sehingga nanti ini akan membantu kita dalam menuliskan general equation. Jadi silakan ya, kalau kita punya persamaan seperti ini, general equationnya Anda cek kembali ya di matematika. Ini kita akan mendapatkan TR ya, jadi nggak mungkin persamaannya linear ya. Nah, bukan seperti kemarin misalnya TX sama dengan C1X plus C2, ini agak berbeda. Nah ini Anda lihat fungsinya persamaannya berbeda ya. Di sini R-nya ada di sini. Ada R di sini. Ya, ini akan dapat persamaan seperti ini. Ya, silakan ya dimasukkan misalkan pada saat R sama dengan R1. Nah, ini T-nya sama dengan TS1. Pada saat R sama dengan R2, T-nya sama dengan TS2. Ya, sehingga nanti Anda akan ada dua persamaan, ada variabel yang dua variabel yang ditulis, sehingga bisa misalkan Anda melakukan substitusi atau metode yang lain. Nah, tentunya kita akan dengan mudah ya mendapatkan C1-nya ya. Jadi C1 sama dengan TS1 dikurangi TS2 ln ya. Masih ingat ya, ln R1 per R2. Ini adalah log dengan kemudian juga bisa Anda substitusikan setelah dapat C1, ini adalah C2 ya, C2 sama dengan TS2 ya, dikurangi ini ya. Sehingga kalau kita kembali ke persamaan awal ya, bahwa TR ya, TR sama dengan C1 ln R plus C2, di mana C1 dan C2 sudah kita ketahui, sehingga dengan mudah Anda punya ini ya, TR sama dengan TS1 minus TS2 ln R1 per R2 ln. Nah ini hati-hati ya, di sini yang R2 ya, jadi yang ini R ya plus TS2. Sehingga kalau kita perhatikan di sini konstantanya semuanya TS1 konstanta ya, TS2 konstanta, R1 konstanta, artinya sudah diketahui sebuah konstan tertentu ya. Misalkan TS1 100 derajat, TS2 250 derajat dan seterusnya. Ini TS2. Ini masih fungsi R ya. Nah, jadi Anda lihat ini fungsi R di sini ya. Nah, sehingga kalau Anda gambar ya, tadi Anda gambar
kira-kira apa distribusinya ya. Nah, tentunya distribusinya distribusinya ya tidak ya, kalau katakanlah di sini ya sampai kita gambarkan. Jadi kalau Anda gambarkan dari sini ke sini ya ini tentunya kan tidak linear ya, karena ini ada ln R di sini. Jadi kan logaritmik pasti. Jadi kan ya kalau seperti ini ya, logaritmik. Nah, sehingga di sini temperature distribution is not linear ya. Tidak linear tetapi akan sama persis seperti apa yang sudah kita diskusikan kemarin ya. Sehingga dari di sini Anda sekarang bisa memprediksi atau menentukan persamaan ya, temperatur ya, temperatur dimanapun di sepanjang tadi kan ini solid di sini ya. Nah, ini bisa Anda tentukan karena dengan memasukkan nilai R-nya. Ya, jadi ini adalah persamaan distribusi temperatur pada sistem silinder ya, sistem silinder dengan menggunakan steady state Q dot sama dengan 0 ya. Dengan cara yang sama berarti QR-nya bagaimana? QR, nah, QR ya sama ya. Jadi QR ya sama, artinya QR sama dengan minus K dikalikan, ingat ini luasannya berarti kan A ya. Jadi luasan dt per dr ya. Ini luas yang ditembus ya ke arah radial, dt per dr ya. Nah, karena dr-nya sudah Anda dapatkan dari sebelumnya ya. Nah, maka nanti dt per dr-nya tentunya bisa kita gunakan di persamaan ini ya. Jadi TR sudah kita turunkan, kita ingin mendapatkan persamaan QR ya. Ya, Anda bisa turunkan lah dengan persamaan ini ya. Jadi di sini ada dt per dr ya sama dengan ini. Sehingga kalau sudah ditentukan kita masukkan ke persamaan QR lagi ya. Ini mendapatkan persamaan seperti ini ya. Nah, sehingga kita lihat ya di sini QR sama dengan 2 dikalikan pi ya. L ya panjangnya, sekali lagi K konduktivitasnya ya konduktivitas pipa ya, sebenarnya material pipa itu. Jadi ini adalah pipa, ini kan punya konduktivitas tertentu ya. Kalau itu pipa ya, jadi bisa saja itu berasal dari insulasi juga bisa. Jadi intinya K dari material padatnya. TS1 TS2 konstan ya, R2 R1 konstan. Sehingga sama persis dari konsep konsep pada plane wall ya. Jadi nanti besarnya QR ya tentunya akan konstan, akan sama ya. Dari sini ke sini akan ada QR ya. Jadi Anda akan menentukan QR dengan menggunakan persamaan ini ya. Sehingga TR sudah kita temukan, QR sudah ditemukan. Sehingga kalau kita ingin menentukan besarnya hambatan termal konduksi ya dengan ini ya. Masih ingat ya bahwa hambatan termal konduksi ini adalah delta T per Q ya. Jadi delta TS1 dikurangi TS2 ya. Q-nya ini ya. Q-nya persamaan ini. Nah, persamaan ini. Nah, sehingga nanti Anda lihat di sini TS1 TS2 bisa kita eliminasi. Kemudian tinggal ini ya 2pi LK per ln R2 per R1 1 per ya. Jadi sehingga inilah persamaan hambatan termal konduksi pada sistem radial. Nah, sehingga kenapa tadi di depan ada gambarnya di sirkuit termalnya itu adalah ini ya, ln R2 per R1 2pi LK. Jadi ini untuk mudah di luar ya, R1 yang permukaan dalam, ini panjangnya, konduktivitasnya, seterusnya. Ya 2PL itu sebenarnya dari keliling ya, jadi kelilingnya. Ya saya kira ini yang membedakan, yang kemarin pada bidang datar adalah L per KA ya. Tapi kalau pada silinder ini adalah ln ya, R2 per R1 dibagi dengan 2pi LK. Nah, sehingga sama dari kalau nantinya kita akan banyak menggunakan komposit
wall atau komposit material di dalam sebuah sistem radial juga ya, jadi sama persis. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, di sini ada fluida ya, ada fluida di dalam sini, kemudian di luarnya juga ada fluida yang kontak dengan permukaan fluida luar, kemudian ada komposit, dinding komposit seperti ini ya, materialnya berbeda, A, B, dan C, tentunya punya masing konduktivitas A, konduktivitas B, konduktivitas C ya. Kalau seperti ini yang paling sering juga kita temui. Jadi pada umumnya ada pipa, kemudian ada insulasinya. Definisikan ya di sini R1, jari-jari yang ini berarti R2, R3, ini R4 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa menggambarkan hambatan termal, sirkuit hambatan termalnya seperti apa ya, dengan mudah seperti ini ya. Masing-masing temperatur kita wakili ya. Ini ada temperatur 1, ini TS1 ya. Kalau T2 kan di sini ya, berarti ya ini T2, ada garisnya di sini ya. Nah, kemudian tentunya yang dua ya, yang luar sama yang paling dalam dan luar adalah konveksi ya. Kita bisa menggunakan ini ya, 1 per HA ya, konveksi. Sedangkan yang melewati material A, B, dan C ini adalah perpindahan kalor konduksi secara radial. Nah, ini adalah tadi ya, kalon R2 per R1 dibagi dengan 2pi KL ya. Nah, ini tentunya masing-masing ya. Jadi kalau Anda mengenal pada saat material di sini ya, nah tentunya di sini adalah R1 ya. Nanti kalau material yang di sini berarti adalah R3 per R2 ya. Ini juga akan menyesuaikan ya. Ini bisa KA, bisa KB, bisa KC ya. Kalau L-nya kan sama ya. Kalau L-nya sama. Jadi sehingga Anda dengan mudah bisa menuliskan di dalam rangkaian thermal tersebut. Ya, dengan cara yang sama. Jadi kalau kita lihat ya, nanti akan ada QR ya, menembus di sini ya. Selalu jadi satu di sini menembus. Ini sama. Nah, sehingga di sini sama. Jadi QR sama dengan ini delta T per jumlah hambatan thermal. Hambatan thermalnya tentunya ada tadi ya, R1, R2, R3, R4 ya, dan R5 ya. Nah, ini seperti yang digambarkan dalam sirkuit thermal tadi ya, sehingga nanti setelah Anda bisa menentukan, nah ini kalau ini biasanya diketahui karena ini berdasarkan dari geometri ya, properties dengan mudah kita ketahui. Nah, kemudian temperatur di kedua kondisi tadi ya, yang penting ya yang misalkan di dalam sama di luar saja. Nah, kita bisa menentukan QR ya. Sekali lagi kalau QR sudah tahu, kita bisa menentukan temperatur dimanapun ya, di sepanjang sistem itu dengan menggunakan sistem hambatan thermal kemarin. Ya, saya kira ini sama ya dari apa yang kita diskusikan pada plane wall. Jadi nanti kita selalu bisa mengungkapkan dalam ya, Q sama dengan U dikalikan A dikalikan delta T ya, masih ingat ya, overall heat transfer coefficient. Jadi di situ selalu bisa anda gunakan juga. Ini jadi sama ya, jadi QR ya, kalau kita menggunakan U1 ya berarti U1 dikalikan A1 delta T dan seterusnya ya, ini tadi U1 nya ya, nanti sehingga juga akan berlaku ya kan. Ini kan berarti apa, kemarin ada U dikalikan A itu kan sama dengan 1 jumlah hambatan thermal ya, kemarin sudah kita buktikan. Nah, sehingga ini akan sama ya, U1 dikalikan A1 sama. Nah, ini sama dengan 1 per jumlah hambatan thermal total ya. Jadi dari situ nanti akan saling ya, saya kira itu konsep hambatan thermal ya pada sistem radial, sehingga yang terpenting adalah distribusi temperaturnya sudah kita buktikan bersifat mengikuti logaritmik ya. Kemudian GR-nya sudah akan
bisa mengikuti seperti itu. Ya, saya kira ini topik bahasan pada heat conduction radial system. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang kedua, bagaimana biasanya pada thermal insulation atau insulasi thermal. Ya, saya kira cukup.